أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بكل وقت وحين. أما بعد. Al-Karam Muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah baca kitab Syiarus Salikin dan Sabilal Muhtadin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid darain amin. Dan demikian lagi seyogianya ingatkan di dalam hatimu itu akan kebesaran Allah Ta'ala dan ketinggiannya pada ketika engkau rukuk dan sujud. Lagi engkau ingatkan kehinaanmu, dhaifmu dan kerendahanmu, dan engkau ingatkan bahwa ada Allah Ta'ala itu memberi rahmat akan dikau dengan menjadikan akan dikau ahli bagi berbuat ibadah kepadanya dan munajat ke hadrahnya. Hendaklah engkau kosongkan hatimu dari barang yang lain daripada Allah Ta'ala, serta berhadap hatimu itu kepada Allah Ta'ala supaya berhadap Allah itu kepadamu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha muqbilun 'alal musalli man lam yatafid. Bahwasanya Allah Ta'ala berhadap atas seorang sembahyang selama ia tidak ada berpaling. Wa hafazahiraka wa batinaka minal ihtifati, dan ada engkau pelihara ulimu pada zahirmu, batinmu dari berpaling kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Maknanya sembahyang seluruhnya tidak ada bicara mana hamba, seluruhnya yang dibicarakan bahwa apa yang dibaca, kemudian apa yang diingat, apa yang diperbuat, isinya mengagungkan Allah. Termasuklah di waktu rukuk kita membungkukkan belakang, bebungkuk, betunduk. Itu adalah betunduk kepada siapa? Betunduk kepada Allah. Kemudian kita menundukkan seluruh badan di waktu sujud. Itu pun kita menundukkan kepada Allah, bahwa menyatakan Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar. Ada daya bicara yang lain. Dari pandangan itu lalu ada di dalamnya tak mengandung zahir kepada hamba, yaitu Allah memberi rahmat di waktu hamba kawa rukuk, kawa sujudnya itu. Maka akan bacaannya tasbihnya dengan wujud rahmat Allah itu, lalu si hamba tadi bisa beribadah. Jadi kan ada juga hamba yang ada Allah dan rahmatnya. Rasulullah bersabda di waktu salat, Allah menghadap pada orang yang salat selama orang itu tidak berpaling.
Allah menghadap maknanya bukan di depan. Allah ada, sifatnya ada, asmanya ada perbuatannya, itu makna menghadap. Selama hamba itu kadada, itu makna berpaling. Karena kita ada, kemudian kita bisi sifat, bisi nama, bisi perbuatan, itu berpaling kan. Adalah pelihara zahir dan batin daripada makna berpaling. Artinya berapa banyak orang rukuk dan sujud tapi berpaling karena menghadap kepada Allah. Allah kadang menghadap pada orang itu dengan mana ia, nah ia ada wujud entah. Jadi isinya itu aja. Sekali salat dihalusi, sekali dihalusi, terus ya sampai akhir umur. Karena kita kada paham tentang rahasia salat, lalu Allah Ta'ala memberi kepada para aulia dinamai tariqah. Karena salat itu isinya zikir, lalu tariqah zikir. Kalau ujar aulia yang mengamalkan zikirnya, walau di waktu hidup kada terbuka hijab, waktu anak mati terbuka hijab, isinya salat. Karena salat tadi mengamalkannya sampai ke habis umur. Maka zikir yang diadakan di luar salat itu isinya adalah kada keluar daripada salat itu juga. Itu jadi kada ada bid'ah. Dan kata Imam Ghazali Allah Ta'ala, ya nakari setengah ulama yang arifin, innal abda yasjudu sajadata indahu annahu yataqarrabu biha ila Allah Ta'ala ala qusimat dhunubuhu bi sujudi al ahli madinati ahlak. Faqila kaifa dzalika yakunu sajidan indallah wa qalbuhu musgin ila hawan musyahidun dibatilin kadistawla alaihi. Bahwasanya seorang hamba Allah Ta'ala itu sujud, ia akan satu sujud dan pada sangkanya itu bahwa ia berkehendak menghampirkan diri dengan sujudnya itu kepada Allah Ta'ala. Jikalau dibagikan akan dosanya di waktu sujud itu atas isi negeri Madinah, kampungnya, kotanya, saya binasa mereka itu. Ditanya orang baginya betapa demi itu, maka dijawabnya adalah ia sujud kepada Allah dalam sembahyang dan hatinya mendengar kepada suatu yang dikasihinya dan melihat ia di dalam hatinya itu bagi suatu yang batil, yang galib dalam hatinya atasnya. Badannya jangan sujud, dahi jangan menunduk ke bawah, sujud dahi ini ke tanah, tapi kada paham. Seorang mengakui masih kuasa sujud. Kalau berdosa di batin, kalau dosanya bersujud sekali, dijulung sekampungan tuh masuk ke neraka. Apalagi nya seikung aja, kegagalan dosanya. Masalahnya ini merasa sujud. Dari karena inilah kata Hasanul Basri radhiyallahu an, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu hiya lil uqubati asra'u. Tiap sembahyang dia hadir hati di dalamnya terlebih segera membawa kepada siksa. Siksa kalau isinya dosa. Orangnya sembahyang sudah ini makin ya, kalau sembahyang kan kayak itu. Kayak itu jangan dosa sembahyang, nah itu makinnya. Orang sembahyang sudah kayak ini. Sebenarnya hanya pujurakan ada sembahyangnya itu.
Kalau memang sembahyang, jangan ada kita. Karena itu sembahan yang utama itu Allah aja wujudnya. Nanti putus sembahan yang utama ya Allah Ta'ala. Selesai itu beliau membicarakan isi daripada yang dibaca. Dan demikian lagi apabila engkau bacakan tasyahud, maka hendaklah engkau duduk dengan beradab serta engkau hadirkan maknanya. Hendaklah engkau hadirkan dan hatimu akan Nabi SAW dengan rupanya yang mulia itu. Kemudian engkau kata, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Niatkan demi itu memberi salam kepadanya. Kemudian maka niatkan beri salam kepada dirimu, kepada segala hamba Allah yang salih dengan katamu Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Engkau berharap bahwa mengembalikan Allah akan salam mereka atasmu dan yang engkau dapat berkah orang saleh. Imam Ghazali turun di waktu amaliyah salawat ini kepada para depan. Jadi sebut tariqah ngarannya. Adab. Waktu membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan kita beri salam kepada Rasulullah. Di waktu itu maka tabayang lalu rupa Rasulullah. Apabila pernah melihat Nabi mimpi atau di waktu jaga nggak ada pernah melihat rupa Rasulullah bermimpi, lalu yang dibayangkan makam beliau seperti Kubah Sidin di Madinah. Nah, terakhir kata kawan juga bayangkanlah Raudah. Taratang itu berjarah tapi yang sitontan. Nah, makam Rasulullah itu kita ada melihat bentuk riwayat hadis bahwa memang makam Rasulullah kalau ada bentuk tanah aja ditinggikan sedikit, tanahnya ditaruhi. Tanah zaman kita nih sudah di dinding dengan tebal. Ada kalau lagi melihat di dinding yang luar atau pagar, jangan kita biasa beri salam tuh pas berpintangan ke makam Rasulullah, pintangan ke makam Abu Bakar, pintangan ke makam Umar. Ajarah di Raudah dinding. Tiga nah itu aja memang itu biasa lah. Ada bisa seluruhnya sudah, memang ada bisa ngadarnya. Itu apabila makam adab beri salam lah, yakinlah Rasulullah mendengar itu ngadarnya. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah mendengar salam kita. Karena ada makna tafsir innahu sami'un basir. Innahu Rasulullah sami'un mendengar kalam Allah, basir melihat zat Allah. Di situ ada sami' Rasulullah bersifat mendengar di umatnya. Basir melihat umatnya. Nabi Adam aja melihat kepada umatnya, itu sebelah kanan melihat umat yang baik, sebelah kiri melihat umat yang kada baik, menitis air mata. Sebelah kanan senang beliau Nabi Adam dan beliau hanya punya pangkat di dalam martabatnya khalifah. Rasulullah Habibullah. Bagaimana beliau kada melihat? Ada riwayat Rasulullah melihat kita bagus, Rasulullah syukur pada kita tersalah, Rasulullah astagfirullah. Sidin memintakan ampun kepada Allah.
Allah annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah fastaghfar lahum rasulullah wajadullah tawwabur rahim. Jikalau seseorang hidup menjalim diri, menjalim ya salah apa seluruhnya, ingat awan Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah, kemudian memintakan ampun oleh Rasulullah. Ada berdosa lagi. Asal kita meyakini Rasulullah, melihat awan kita, mendengar awan kita, kadang memadahkan Tuhan, kadang itu memadahkan kelebihan beliau, kan kayak itu aja. Sebutannya kan Rasulullah, kalau bukan memadahkan Tuhan. Nah, Imam Ghazali engkau hadirkan dalam hatimu akan Nabi SAW dan rupanya yang mulia, itu makam peradaban. Ada yang di atasnya itu makam hakikat. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ada kita yang ada nurnya, nah itu makam hakikatnya kan. Sedangkan nurnya itu kan bicara ya ampun, asal nur. Yang berjahir aja seorang bahari. Di mana kita namakai kata rumit sembahyang itu. Kemudian assalamu alayna wa ibadillahi salihin. Nyaka Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi itu. Allah Ta'ala memberi salam kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, assalamu alayna wa ibadillahi salihin. Muninya kasih itu ma'rifat ngarannya. Allah Muhammad duwanda ninya nang orang turun martabat jahir tadi peradaban tarekah, peradaban ngarannya disebut suluknya itu. Turun ke martabat hakikat, si hamba ini panah kepada nur Rasulullah, ingin situ aja. Nur Rasulullah itu urusan Allah Ta'ala, hamba kan ngurusi lagi si umatnya ini. Nah itu hakikatnya. Narifat kada Allah wa Rasulullah dua aja, Allah Muhammad. Kemudian engkau niatkan dalam hatimu bahwa engkau naik saksi bahwa hadaniatullah dan bagi risalah Rasulullah SAW dengan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan maka engkau ingatkan maka mengucap salawat atas Nabi bahwa mohon rahmat bagi Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Dan maka engkau mohonkan doa kepada Allah. Hadir hati menahan diri, menghina diri. Kemudian beri salam. Niatkan ketika beri salam malaikat sekarang hadir. Ibadah jin dan manusia yang niatkan ketika beri salam kemudian menyudahi sembahyang serta engkau ingatkan syukur akan Allah atas diberinya akan dikau taufik bagi menyempurnakan sembahyang serta malu engkau kepadanya atas taksir yang di dalam sembahyang, takut engkau kepada Allah barangkali tiada diterimanya sebab kesalahanmu kepadanya, tapi sungguh pun demikian itu hendaklah engkau harap pada Allah akan diterimanya dengan anugerahnya dan rahmatnya. Karena Allah Ta'ala itu arhamur rahimin yang terlebih kasih sayang kepada hambanya. Maknanya gantung kepada nang sembahyang. Isinya seluruhnya untuk menghilangkan rasa mulia. Rasa mulia kita itu dihilangkan sama sekali. Walaupun martabatnya hanya awal peradaban. Pada depannya pula kembali kayak itu bahannya timbul kita bahnu hilang bahnu timbul hilang timbul itu adalah orang pertama kita rasakan aja nyenaik kayak sulangannya mun Allah beri taufik hidayah makanya bacaannya kayak itu tadi. Isi syutingnya jangan sampai tertahan dengan makna
ada di dalam diri itu ujub, sifat kibrun, takabur, itu aja nang syutingnya kawan itu kadada selesai. Nya ada biar kayak lambukot aja halusnya, ada pacangan ma'rifat sampai ke mati di dalam kubur disiksa orang. Karena itu sudah janji Rasul, la yadkhulul jannah man kana fi qabri mithqalu dzarratin min kibrin, mithqalu dzarratin min kibrin. Tapi orang itu mithqala dzarrah seperti lambukot aja biji sawi. Ada sombong gawiannya, disiksa Allah Ta'ala beribadah, berilmu. Orang yang mengamalkan kada hendak sombong di syuting. Macam-macam caranya kayak apakah? Biar orang bisa sombong, lihat akan aja. Ya tahu yang sudah mati. Artinya mati juga habisannya apa juga. Allah kada nerima juga ibadahnya, ayat paharatnya. Ilmunya kada diterima orang juga. Mulai bahari kayak itu dari mana tanasub antara guru sampai mulai Rasulullah, sahabat betul sampai ke guru-guru Tuhan kita kayak itu sabadatan. Bermacam cara supaya jangan sombong, kayak apa caranya supaya kita kada sombong kayak itu Ada orang yang rata-rata di kita Kalimantan Timur ini kenapa sombong aja. Anak kada habis kaji. Artinya fakta enggak itu tuh. Kalau di Banjar banyak mengamalkan kayak apa, yang penting jangan sombong kayak itu sudah. Ada beda antara negeri, karena di Banjar mulai halus di majelis saja. Jadi walaupun nggak ada paham, sedikit-sedikit pahabisan paham. Isi ingat paguruan Rasulullah, artinya teh isi sidit syuting ya, jangan sombong. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukirallah. Sajadu mata asabahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, ke ujungnya wa hum la kharru sujada. Innama yu'min bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada asabahu bihamdi rabbihim wa hum. Artinya itu juga isinya. Ada amal anaknya garing awak memeliharaan tuh. Allah sih. Barat anu kita menalan kayak kaliring itu. Bahan-bahan sombong ngalurakannya. Kayak muntah keluar di mulutnya. Oh, gawian-gawian buhan itu. Hendak membujurakan, ada kalau dibujurakan karas sudah keluarnya gaya betul kelilingnya, kayak jadi sifatnya yang kayak karet itu nyaman. Fahaja tafsil salatil khashi'in alladzihum ala salatihim khashi'un alladzina hum ala salatihim yuhafizun alladzihum ala salatihim daimun alladzihum yunajun Allah Ta'ala ala qadri istita'atihim fil ubudiyyati. Inilah perceraian sembahyang orang yang khasyi', orang yang khusyuk, yang adalah mereka tersembahyang, mereka itu khusyuk. Dan mereka tersembahyang, mereka itu bersungguh-sungguh meliharakan dia. Adalah mereka itu tersembahyang, mereka itu senantiasa hadir hati. Adalah mereka senantiasa munajat kepada Allah Ta'ala atas kuasa mereka itu. Dalam kehambaan mereka bila taufik wa hidayah wallahul muwaffiq. Ringkasan daripada suluk tentang salat disebut dalam
Ihya Ulumuddin Asrar artinya rahasia. Asrar satu kata mufrad jamak daripada sirrun, hanya sir. Asrar jamaknya, mufradnya sirrun. Asrar jamaknya. Asrar itu banyak, sihir sedikit aja. Ya kita nih sirrun min asrarihi, sirrun min asrarihi. Satu rahasia daripada beberapa rahasia Rasulullah. Jadi kita ini jadi badan, jadi seikungan hidup. Kalau dibicarakan contoh salat supaya jangan salah paham. Karena ya ibadah, makanya nang berdiri, berduduk, baca, ingat, nah itu sir daripada sir Rasulullah. Jadi waktu salat bukan kita. Artinya terserah kita yang memakainya. Sir itu pecah menjadi jahir. Ada sir lagi nya ada jahir. Maka nang jahir kalau sirnya kada tahu. Terserah kita aja. Artinya urusannya kan kita di akhir, di waktu berjumpa dengan Allah. Allah Ta'ala menanya salat kita. Awal ma yuhasabu as-salah. Awal yang ditanya salat. Nah maka kita kalau merasakan di waktu berjumpaan Allah Ta'ala hakikat salat. Sudah Allah Ta'ala benar dah wujudnya seperti itu keadaannya, selesailah kita. Maka kada ada lagi ya dihitung. Yuk masuk surga lagi. Langsung mandang pada zat Allah, karena itulah pandangan kita. Kalau ada selesai salatnya ya kita lah sir dari hancur jahir menjadi kita lah nang sembahyang, kita berurusan ya dahulu kita. Karena begitu ditanya orang ulun salat rukunnya 13. Di waktu salat ulun ikhlas biar nyuruh ulun mengerja. Ya biar kena dapat ampunan, ya biar kena dapat akaya itu urusannya. Ilmu ini akan kita sangat bangun Allah Ta'ala. Kita harus alasan apa? Jangan dikira ilmu ditinggal di dunia. Bahwa manusia di waktu Allah Ta'ala ketemu dan seluruh apa, dia akan seperti mencari kewujudan jalan apa. Tapi apabila kada benar, Allah kada nerima wujudnya. Itu harus betul-betul dengan sebaik-baiknya. Jangan alang-alang. Ayo orang berhujan soal jawab minta. Dan itu hadis menyatakan seperti itu. Jangan dikira badannya. Jalan-jalan dia punas ini masuk neraka kan dia mana mau. Dia akan mengatasi saya macam lah dia. Nah kata libatlah di situ. Di dakwanya orang alim kan dia melajari saya. Abah wan mama kada melajari. Kakak-kakak dan sarkunang tatua kada melajari. Itu diurusi apa semua ini panggilnya semuanya. Nah di sinilah lalu merimbit apa sudah. Kada mau. Kalau kadang dalam sekali ada bisa. Kalau untuk orang himpunan kata di dalam hukum, dia itu alal qatil. Tukang urusan apa aja alal qatil. Atas sudah mau membunuh. Si parang senjata bom tanyai iya benda mati. Tangan ditanyai, iya alat untuk mengatik. Orangnya nggak mengatik dah. Maka kada dibawa lalu lubang biar mana itu. Bawa juga pisaunya, bawa juga pistolnya dan penjara kawan. Kayaknya bunuhnya pulang. Ya udah.
Tinggal orang itu kan di penjara, nyalat aja. Yang di penjara orangnya. Artinya di situ di mana-mana roh. Kita ini alat yang kita orang dah, tapi memang kitanya mana berkuasa kan gaya itu dah. Itu nama nada diampuni oleh Allah maknanya, karena memang ada orangnya juga. Tapi pangurang dasar ada berubah lagi dia pai orang ada berubah. Al-Faslu Rabi'u bi adamil imamati wal qudrati. Ini pasal yang keempat menjadi adab imam dan makmum yang mengikut akan dia. Karena bisa menjadi permasalahan antara imam dan makmum. Lalu ada tata caranya. Kayak kita juga sabarataan waktu hidup. Kita disebut satu masyarakatnya itu ada kalanya warga, ada kalanya tetangga, ada rukun atau keluarga. Di atas kita sikung orangnya yaitu RT. RT ini menguasai seluruh berapa harta keluarganya, tetangganya, warganya. RT hanya mengurusi sesuai arahan di atas RT. Ngarannya lurah di kita. Lurah yang marahkan awal RT mengurus. Kita mengikuti. Terjadilah masalah di kampung. Maka wali kota kan memanggil di atas daripada lurah. Camatnya. Camat ke lurah ke RT. Kitanya ini kan tahu kisahnya. Kita hanya warga aja. Jurang bangun. Ada tahu kisah duitnya berapa atau aja jurang nukar ada yang tondok, ada yang makani, rane. Kalinya dia nanya, dihitung ada cucuk kawan pengeluaran, artinya banyak sisanya, pengeluarannya sedikitannya. Nah ini kan masalah jadinya. Nang jadi masalah RT tadi, kawan lurah, kawan camat, kecualinya bedang sanakan, hampir bermasalah. Berenayan ini bedang sanakan aja. RT bidang sana kan lurah bidang sana camat bidang sana kan wali kotanya habisan. Legisah ya kita kakak itu maksudnya. Maknanya ini masalahnya kan 4 itu. Af'al, asma, sifat jad. Nah ini paribahasa bidang sana kan kalau dituntut nih. Karena itu nang maulah. Nang kita nyanyi itu sarahnya kan kayak itu tuh kalau diperiksanya kan kita tanggung jawab kan nggak ada apa-apa juga. Nah diulih orang satu persatu itu tadi kemudian turun martabat peradaban isinya supaya jangan bakal lahir. Isinya itu antara imam dengan makmum, karena sebenarnya imam itu iya makmum itu juga cuma ini bermaju sedikit amalnya berata atau kalau jadi imam berata jadi ngalih lalu untuk kanan kiri tengah melihat Allah bersujud awas ada bangun-bangun juga soalnya imamnya buka bihirnya. Nah ini kan ngalih karena namanya sebelahnya belah kelihatannya boy sebelah diri udah berdobok tadi bangun aja lagi Allah akbar dia bermaju seikong pulang mengganti kayak pun bihiri di kanasi jadi imam bihira di imaman
Nah di situ ada lalu peradaban, ada batur lah dengan baik supaya jangan jadi masalah di belakang. Masalah imam ini bisa kedebarawaan. Polona ini bukan di sini aja di Banjar. Kan ada nang tatuha dalam yang sidin mengaji. Dan guru meninggal dunia. Maka sidin ahli bacaan kira Quran. Tuan guru bisa anak sama aja juga tidak. Karena ada nang Tuhan banyak anak ada ini Pak Majun apa tapi memang orang alim. Pak masalahnya ada apa Pak cuma ada nyaman dilihat mata menciling. Nah seperti ini kan bermasalah anak ada peradaban nggak dimengerti. Ada kawan orang lain jadi imam seorang aja hendak menciling mata. Ada nyaman ya juga kita berjejak asal ada di masjid lagi. Itu kan mana ada masalah artinya mudahan di tempat kita jangan ada nang itu. Sangat di Banjarmasin berjaman dahulu orang tua awak salah sedikit sudah saling menyikut aja kebian. Tadi sapa guruan di Banjarmasin bah. Tapi bakar amat gue nang tua sini wujudan aja. Coba manusia nih Allah Ta'ala ampunnya itu hilang orang juga sidin itu cuma meninggal banyak Allah memberikan nikmatan apa dibadahkan sidin tak kami tak apa ada orang meninggal itu mau kayak apa Allah Ta'ala memberikan nikmatan ada satu ilmu orang apabila meninggal lebih sedap daripada orang bagi makawan bidadari bukanan bini. Nah ini dari Allah Ta'ala makrifatnya itu sehingga kita terasa banyak gitu orang itu. Padahal orang macam-macam juga. Ada dua di dalam martabat orang akhir itu. Ada kalanya dia panah maka ia umat. Apabila ia kada panah dengan makrifat karena tahan wujudnya tiada wujud kecuali diberi kada ada kenikmatan yang melebihi dari itu. Makrifat ada terasa seluruh badannya keluaran seluruhnya contohnya ada sakit sama sekali wujudnya orang mencabut roh kayak kata kayak orangnya kawin itu kan ini kan cabut roh kayak dipukuli orang kan lain tuh baru mulai adab bagi imam itu adab yang terdahulu di sembahyang, adab yang dalam bacaannya, adab yang dalam rukun sembahyang, adab yang kemudian di salam, adab terdahulu sembahyang itu 6 adab. Pertama hendaklah jadi imam orang disukai oleh makmum. Jika berdasarkan makmum pada bencinya dan sukanya adalah yang diikut perkataannya orang banyak pada sukanya. Jadi imam itu artinya imamnya itu memang bahasa kita ada bermasalah kan orang kita manusia ini kadang salah paham ya kita bisa ini sekalinya seorang iya juga nih kayak itu bermasalah belakang ngelurus saja hidup ada ngalih nyala pas jadi imam ada pas jadi makmum ada apa juga ada kemuliaan imam dan makmum ada. Karena letaknya apabila makmum sikung luikung hati kada nyaman maka menghilangkan pahala jemaah orang banyak. Nah itu kenapa jadi salat Jumat tuh enggak bahasa kita guru lah bahkan itu di Al-Karamah guru ibadah aja karena orang senang pada sidin sabarata anak berkah semingguan ada diganti-ganti sidin sampai sidin meninggal. Wujud senangnya orang itu karena asalnya peradaban seorang tidak ada masalah tua dan muda. Yang biar muda, saya punya peradaban orang senang.
Ya nong tua bungkuk sudah tapi kada berhadapan untung bilang aman-aman arahnya ada deh orang senang. Dan ini pada adat hukum alam dunia ini kan ini hukumnya pian dari kada merasa hati orang tuh kada nyaman tapi kita kada merasa. Nah ini masalah awal kuncinya antara makmum dengan imam. Dulu lah kada mano majelis kada menentukan imam dahulu di awal membangun bagi-bagi supaya jangan sampai ulun pas berjalan bahirian ini kada ada siapakah jadi masalah aja asal jangan ada bau wirid janggut aja panjang bau dia mau. Nah itu udah saya jadi imam lain mazhab kita misalnya kada bau wirid bid'ah aja bau wirid hanya biar berjanggut panjang nah itu nang sunnah biar bau wirid bid'ah. Maksud ulun kada usah nah itu jaga sabadataan kan masing-masing ulun kada menentukan siapa yang ada ayat itu ayat mengalih kita tentukan berapa sebulan ya kayak itu pulang ulun yang alih juga kada jadi aja yang mana ya kas pulang ada dihentam bantu waktu membangun kada sudah kas nade pulang di kalau manusia ini kita memandang manusia kok masih baik entah orang memandang kada manusia kada nyaman kita. Sifatnya manusia kayak itu pang sudah bersalahanlah makmum pada benci sukanya adalah yang diikut perkataan orang banyak pada sukanya jadi imam itu jika ada yang suka itu sedikit tapi orang yang saleh dan orang beragama itu diikut orang yang sedikit itu makruh jadi imam jika makmum terlebih mengetahui ilmu fikih daripada imam itu ta'alim orang pada seorang terlebih imam itu bacaannya tak bagus di imam makruh itu. Dan jika orang lebih itu enggan ya jadi imam harus orang kurang itu jadi imam ada denang maunya maju ayo sudah maju seadanya adanya kan ada denang maunya isinya sebadataan disuruh menjaga masjid atau musalla jadi dijaga ya masing-masing di kampung ada usaha harus saya jadi imam ada usaha menurutnya ada orang lain majulah kita jadi imamnya ada orang lain ada ayo biar anak ada juga di situ nilai biar kalau jadi makmum fadilahnya sama kayak jadi imam 40 kali salat 5 waktu 40 hari sama aja fadilahnya Allah melepaskan disiksa neraka amaliyah salat berjamaah begana aja di rumah kan ada apa dulu aja ulun baru berjalan jadi kada kawan tengah jalan menjamak ada kawan apa pun nah juhur asar dijamak jadi satu asar kada lagi orang berjamaah kita apa 2 kali sembahyang boleh aja cuma orang berjalannya uyuhan juga ada diapain istirahat jadinya maknanya maksud ulun biar orang berjalan tuh kada kawan kayak orang di kampung orang bagana aja nyaman ini berjamaah ini malah kan orang berjalan diapain tuh maknanya berjalan hanya ada guru-guru kita kayak itu juga berjalan sedih apa berjalan itu ada bukan merendahkan ilmu ada memang harus berjalan kalau kada berjalan ya kada kawan Rasulullah Mekah hijrah ke Madinah berjalan langsung begana sedih antara Madinah itu ada waktu kadang sedih ke Kuba itu kan berjalan aja Sabtu di Kuba artinya yang dimaksud oleh guru-guru kita berjalan itu tapi bukan makna ilmu yang di tengah tisidin ilmu itu didatangi orang bukan seorang yang mendatangi nah itu bahasanya
kita mendatangi tujuannya lain ilmu, nah itu nggak ada boleh. Ilmu itu di mana kita berada orang datang. Walaupun kita dulu berjalan mendatangi kampung orang, orang lain datang ke kita, enggak itu. Apabila pian sudah di jadwal di kampung anu, tapi kan di situ sudah ada jadwal makna, ada sponsor. Ya, mereka bisa menawarkan 5 juta, 10 juta, 15 juta, ada yang 50 juta sponsor. Itu nang makna mendatangi. Kalau kita yang berjalan itu memang seperti itu. Dari guru tuh kadang ke ndok alpalah sini maisi di situ. Sidin kalau nang berjalan di situ. Tapi lagi sihat sidin. Artinya memang kayak itulah suatu saat ada lagi berjalan, nah itu ada waktunya. Isi seluruhnya kita menjalani apa yang Allah gariskan aja. Sampai waktunya ya seperti itulah keadaan. Allah seolah menyuruh berjalan, jalan satu ya satu. Apa yang dipikirkan hidup? Kaliling dari Allah yarham guru asli idin ahli tariqah Naqsabandiyah sampai Samarinda bodoh apa terlancar sedikit solusi hai pinggang betul ada berjalan lagi. Artinya sudah seolah cukup. Isi sebagian harus berjalan, sebagian ada berjalan. Berjalan sama datang ada kawan juga. Karena orang boleh lihat dia juga, orang boleh jarah. Orang berjalan sampai waktunya pian berjalan bertawar-tawar ke orang beri supan. Orang paling 2 kali 3 kali ampihan. Artinya ada cocok berjalan karena memang lain pak orangnya lain. Orang ada masing-masing itu. Maka bolehlah orang tadi siapapun yang jadi imam apabila betul tunjulan bahasa Banjar. Tunjul sekong, tunjuk habisannya habis waktu bahyang. Jangan kaitannya majulah nang sekong. Yang kada ada nang maunya. Di majelis kada ada nyuruh si anak aja nang tetap jadi kada ada. Dari ada dari bangun dah sudah. Ya, ulun bahari agar supaya jangan jadi masalah. Ini maknanya ya ulun berjalan tuh ya nang ada apa nang ada nang si anu ditunjuk ada juga ada kan kada bisa menunjuk orang karena kada wani membebani orang ditanya walau kayak keluarga besar majelis tapi kita tetap ada makna orang kawalah badan kita menyatu ada kawah menyatu bisa hati pangrasa tapi badan masing-masing pian ketujuh satu makassar makan je pian sampai orang nang ada bisa kan itu bahasanya nih kan bawai orangnya tekanan makan rabah lalu maknanya kan masing-masing itu perorangannya itu bahasa tuh
Disitulah makna kada hendak membebani orang, bukan memadahkan apa-apa jadi beban itu. Kadang pian kada mengerti belum. Kalau lapas sekali, pian benar-benar, ya bisa satu rupiah. Kadang kada paham, rohanianya ulun lapas sekali rahane. Itu lalu kemananya, ya, pikir banyak lalu. Apa-apa katakan masih diikuti-ikuti begamat aja. Tapi kalau dimuntung kayak kalikir sekarang sudah ngalih dan matur. Adab yang kedua, nah itu sambungannya. Allah a'lam. Nah, tahlil, sabila kata baca dulu.